Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Sunan Tirmidzi. Dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang salat witir dan yang lain-lain, sehingga kita sekarang masuk bab baru, yaitu bab tentang zakat. Dalam Sunan Tirmidzi, pembahasan tentang zakat ini masuknya pada kitab yang kelima, ya. Abwabuz zakati, bab-bab tentang zakat an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas hadis-hadis tentang zakat, ketahuilah bahwa syariat Islam itu adalah agama yang sempurna. Nah, salah satu bukti sempurnanya adalah adanya zakat ini. Karena manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, oleh Allah diatur bagaimana harta, sehingga kalau tidak diatur ya nanti akan kacau sebagaimana yang kita lihat sekarang kondisi manusia. Nah, maka salah satu hikmah dari zakat ini adalah dua yang penting. Yang pertama, supaya orang itu ada perhatian kepada orang lain. Coba kalau nggak ada zakat, orang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli kondisi orang lain. Dia punya kakak miskin, sementara dia kaya raya, nggak peduli. Tapi kalau ada zakat, nah, dia bisa mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang sekitar. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, dari zakat, sebenarnya hikmahnya banyak, tapi paling inti dua ini. Yang kedua, supaya manusia itu tidak punya kecintaan berlebihan kepada harta, sehingga dia harus melepaskan. Kita dilatih oleh Allah melepaskan harta, maka melepaskan harta menyebabkan kecintaan kita kepada harta ini tidak keterlaluan. Tapi kalau tidak ada syariat zakat atau melepaskan harta, maka nanti manusia, namanya manusia itu memang cinta kepada harta, sehingga karena cintanya kepada harta tidak ada sedikit pun yang dia lepaskan. Ini menyebabkan rusaknya jiwa manusia karena mencintai harta. Zakat sendiri terjemahnya secara bahasa itu ada dua juga. Terjemah yang pertama, zakat artinya kebersihan. Maka fungsi zakat membersihkan harta. Harta kita ini sebagiannya kotor, hasilnya kurang bersih. Nah, dengan zakat maka menjadi bersih. Kemudian zakat ini makna yang kedua adalah berkembang. Maka dengan sebab dikeluarkan zakat, hartanya menjadi berkembang, berkembang berkah. Maka harta yang tidak dizakati hilang berkahnya, harta yang dizakati muncul berkahnya, sehingga jadi berkembang. Nah, maka fungsi zakat juga adalah untuk mengembangkan berkah yang ada pada harta kita. Sekarang kita baca hadis yang pertama. Ini adalah bab pertama dalam kitab zakah. Beliau mengatakan babu majaa, bab tentang apa yang datang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi, fi man'iz zakah, tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, minat tasydid, berupa dahsyatnya ancaman. Jadi zakat ini termasuk dari rukun Islam, sehingga siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat ada ancaman keras terhadapnya. Nah, ancamannya apa ini akan kita bahas nih. Hadis 617. Langsung ya, ini sanadnya tidak usah kita baca, langsung kepada sahabat Nabi, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, jitu, saya datang ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sementara Nabi itu jalisun
sedang duduk fi dhillil Ka'bah, pada naungan Ka'bah. Qala, dia mengatakan, fara'ani, maka beliau melihat saya, muqbilan, datang. Faqala, maka Nabi bersabda, humul akhsarun, mereka itu orang-orang yang paling rugi, wa rabbil Ka'bah, demi pemeliharanya Ka'bah, yaitu demi Allah. Kapan ruginya? Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Qala faqultu, maka saya bertanya, mali, kenapa saya ini? Tiba-tiba Nabi bersabda seperti itu. La'allahu unzila fiyya syai', barangkali telah turun wahyu tentang diri saya. Qala qultu, maka saya pun bertanya, manhum, siapa mereka yang Anda maksud rugi tadi? Fidaka abi wa ummi, ini kalimat untuk memuliakan orang yang diajak bicara, sehingga enggak usah diterjemahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum, merekalah al-aktsarun, orang-orang yang banyak hartanya, mereka akan rugi besok di hari kiamat. Illa, kecuali man qala, orang yang bersedekah hakadha, seperti ini, wa hakadha, seperti ini, wa hakadha, dan seperti ini. Fahatha, beliau mencawuk baina yadayhi, ke depan, wa an yaminihi, ke kanan, wa an shimalihi, dan ke kiri. Nah, jadi beliau mengatakan kecuali yang sedekah ke sini, ke sini, ke sini, kanan, kiri, depan, semuanya sedekah. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, la yamutu rajulun, tidaklah mati seseorang, fayada'u ibilan aw baqaran, lalu dia meninggalkan unta-unta atau sapi-sapi, lam yuaddi zakataha, yang dia tidak menunaikan zakatnya, illa, kecuali ja'athu, unta dan sapi tadi akan datang kepada dia, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, a'dhama ma kanat, yang paling besarnya hewan itu, wa asmanahu, dan paling gemuknya hewan-hewan itu, tata'uhu, akan menginjai dia, bi akhfafiha, dengan kaki-kakinya, wa tantahuhu, dan akan menanduk dia, bi kuruniha, dengan tanduk-tanduknya. Kullama nafidat, setiap kali sudah selesai ukhraha, bagian yang terakhir dari hewan-hewan tadi, adat alaihi, akan kembali kepada orang tadi, menginjak-injak lagi, ulaha, yang pertamanya, hatta, sehingga yuqda, diputuskan, bainan nas, di antara manusia, yaitu yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Jadi ringkasnya dari hadis ini kita ketahui bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal sudah mencapai nisab, maka besok akan disiksa dengan hartanya sendiri. Kalau hartanya itu berupa kambing, nah, dia akan diinjak-injak oleh kambingnya. Kalau harta itu berupa sapi, dia akan diinjak-injak oleh sapinya. Kalau harta itu berupa unta, dia akan diinjak-injak oleh untanya. Nah, di sini Nabi hanya menyebutkan hewan, ibilan au baqaran. Kambing tidak disebutkan, tapi sudah terwakili karena yang wajib dizakati tiga ini. Nah, kalau tidak mengeluarkan zakat emas, perak, atau rupiah, bagaimana? Nah, itu nanti dalilnya hadis yang lain, yaitu yang disetrika itu, yang disebutkan dalam apa? Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana ayat Qur'annya tentang orang yang disetrika dengan harta yang dia tidak keluarkan zakatnya. Walladzina yaknizuna, surat Taubah ayat 34. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakat. Ini maksudnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira kepada mereka akan datang siksa yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, ketika pada hari ketika dibakar pada harta-harta tadi, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Fatuqwa biha, lalu disetrika dengan harta tersebut, jibahuhum, jidat mereka, wa junubuhum, dan lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Jadi tiga tempat yang disiksa, disetrika dengan emas, perak, rupiah, ya. Nah, jangan bayangkan rupiahnya kertas berarti nggak begitu panas. Ini di neraka, Pak, segala sesuatu panas, ya. Nah, maka emasnya sangat panas, kemudian peraknya sangat panas. Kalau rupiah atau dolar, ya nanti bentuknya apa wallahu a'lam, tapi sangat panas. Yang disetrika tiga tempat,
depan, samping, belakang. Nah, para ulama membahas ini kenapa yang disetrika 3 tempat. Karena orang yang pelit, ketika ada orang miskin datang yang sebenarnya berhak untuk dikasih, dia pelitnya itu pertama kali mengernyitkan dahinya, Pak. Wah, iki meneh, jaluk meneh, mengernyitkan dahinya. Maka dahinya terkernyitkan, setrika. Kemudian setelah itu dia membalikkan badan, ngasih lambungnya, lambungnya setrika. Kemudian dia nutup pintu kan, ngasih punggungnya, berarti kan ngasih punggungnya kepada orang tadi, setrika juga. Disetrika 3-tiganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia kasih dengan senyum kepada orang yang berhak, malah dia mengernyitkan dahinya, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, orang-orang itu sangat rugi besok pada hari kiamat. Ini menunjukkan bolehnya seseorang bersumpah untuk menguatkan ucapan, tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi tidak baik kalau seseorang itu setiap bicara demi Allah, enggak baik. Rasulullah kalau mengucapkan demi Allah itu pasti untuk perkara-perkara yang penting, dan itu bisa dihitung jari. Coba kumpulkan hadis-hadis Nabi bersumpah, nggak akan setiap beliau bersabda bersumpah, enggak, karena memang itu hukumnya makruh. Orang yang suka bersumpah untuk perkara-perkara kecil itu nanti akan diremehkan oleh manusia sumpahnya. Ketika ada perkara besar dia bersumpah, maka orang-orang mengatakan memang ini orangnya suka sumpah, sehingga tidak percaya. Tapi kalau kita jarang bersumpah, begitu ada perkara penting kita bersumpah, maka orang-orang akan menghargai sumpah kita. Nah, maka di sini Rasulullah bersumpah karena ini sesuatu yang sangat penting yang beliau ingin sampaikan. Faedah berikutnya, dalam hadis ini ketika Abu Dzar datang ke majelis, tiba-tiba Rasulullah marah-marah. Nah, Abu Dzar merasa mali, loh, salah saya apa ini? Apakah Rasulullah ini nyindir saya? Nah, ini dari sini kita ambil pelajaran, kalau ada ayat-ayat yang menyindir tentang keburukan seseorang, maka hendaklah kita terapkan pada diri kita. Apakah kita sesuai dengan ayat yang menyindir tadi? Nah, maka ini Abu Dzar suudzon kepada diri sendiri. Apakah Nabi ini memaksudkan saya? Karena ketika saya datang, Nabi mengatakan seperti itu. Apakah beliau memaksudkan saya? Nah, ini untuk apa? Introspeksi diri sendiri supaya kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, ternyata Rasulullah tidak menunjuk Abu Dzar, tapi beliau menunjuk orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian di sini Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang yang aktsarun, yang hartanya banyak, itu akan rugi di akhirat, kecuali, ada pengecualian. Orang yang banyak harta rata-rata rugi di akhirat, itu rata-rata, tapi ada pengecualian. Nah, pengecualiannya kira-kira siapa ini? Yang disebutkan dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, amal solehnya dengan harta ya sedekah. Dan di sini uniknya Nabi mengatakan hakadza wa hakadza wa hakadza. Sedekah ini, sedekah sini, sedekah sini. Apa maksudnya ini? Kenapa beliau tidak ke depan saja semuanya? Ini mengisyaratkan bahwasanya sedekah itu paling bagus adalah dalam banyak macam, bukan satu macam. Ada orang syahwatnya membangun masjid. Kalau membangun masjid semangat, tapi selain itu no. Ada tawaran untuk orang miskin, para janda, dia nggak mau. Saya fokusnya di masjid saja. Nah, nggak begitu. Sedekah yang sempurna adalah semua titik-titik sabilillah yang bisa dimasuki, maka dimasuki semuanya. Ada bangun masjid, ya bangun masjid. Ada jihad Palestina, jihad Palestina. Ada korban banjir dan sebagainya, korban banjir. Semua yang dia mampu untuk masuk ke dalamnya, maka dimasuki. Ini lebih sempurna daripada hanya fokus pada satu bagian. Maka ini yang dipaham dari kata-kata hakadza wa hakadza wa hakadza. Dan penjelasan ini nanti bisa dilihat dalam kitab-kitab para ulama. Ini penjelasannya sumbernya dari penjelasan para ulama, bukan dari saya pribadi.
Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya yang disiksa itu adalah yang lam yuaddi zakataha, yang tidak mengeluarkan zakat. Berarti kalau sudah mengeluarkan zakat aman. Karena itu wajib hukumnya bagi yang sudah nisab hartanya untuk mempelajari fikih zakat. Karena kalau harta kita sudah mencapai nisab wajib zakat dan kita tidak tahu zakatnya bagaimana, itu nanti bisa kita tidak mengeluarkan kewajiban. Misalnya kewajibannya mengeluarkan 1 juta, tapi hanya kita keluarkan 500, ya belum menunaikan zakat namanya, baru separuh itu. Karena itu wajib mempelajari fikih zakat bagi orang-orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Nah gampangnya sekarang, karena zaman dulu kan uangnya itu adalah dinar dan dirham kan. Nah, dalam hadis Nabi hanya menyebutkan nisabnya dinar dirham. Dirham nisabnya 200 dirham, dinar nisabnya 20 dinar. Nah kita nggak pakai dinar dirham, maka saya bikin mudah. Untuk rupiah pada tahun ini 2024 nisabnya sekitar 100 juta. Maka hati-hati panjenengan yang sudah punya duit berapa? 100 juta itu duitnya sudah mencapai nisab. Saya pernah ngitung, Pak. Waktu itu kan saya buka toko herbal. Nah, ini termasuk bisnis. Sehingga saya ngitung, khawatir sudah kena zakat tapi nggak sadar. Tapi setelah saya hitung, saya senyum sendiri. Wah, aman dengan zakat ini. Karena total toko itu paling-paling sekitar 10 juta. Padahal waktu itu, waktu saya ngitung itu nisabnya baru 80 juta. Aman, alhamdulillah. Tapi kalau sudah sampai 80 juta harta kekayaan kita dan sudah berjalan selama 1 tahun, nah berarti sudah wajib dizakati. Nah, tahun ini 2024 sekitar 100 juta. Ini untuk memudahkan, okay? Sebenarnya tepatnya bukan 100 juta, untuk memudahkan, nggak ada masalah. Baik. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Dhahak bin Muzahim. Kata beliau, al-aktsarun, orang yang banyak hartanya itu kata beliau adalah ashabu, orang-orang yang memiliki asyarati alafin, 10.000 dirham. Orang Arab kalau mengatakan 10.000 atau 1.000 atau 7.000, pokoknya mata uang tanpa disebutkan dinar atau dirham, itu yang dimaksud adalah dirham. Coba ini diingat-ingat ya. Ini kaidah ya. Kalau orang Arab menyebutkan dinar, menginginkan dinar, pasti diucapkan dinar. Tapi kalau tanpa disebutkan apa-apa, pasti yang dimaksud dirham. Ini sudah rata pada mereka. Nah, sehingga termasuk di sini 10.000, maksudnya 10.000 apa? 10.000 dirham. 10.000 dirham kalau dirupiahkan berapa? Kenapa ini beliau Dhahak mengatakan orang yang banyak hartanya itu adalah yang memiliki harta 10.000 dirham? Karena 10.000 dirham itu senilai 1 nyawa orang beriman. Kalau ada orang beriman mati dibunuh seseorang, maka nilai ganti rugi nyawanya itu adalah 100 onta. Nah, 100 onta zaman itu senilai 10.000 dirham. Saya teringat Habib Rizik mengatakan 100 ekor unta itu kalau dinilaikan rupiah itu sekitar 2 miliar. Nah, jadi ringkasnya al-aktsarun menurut Imam Dhahak itu adalah orang-orang yang duitnya sampai berapa? 2 miliar. Tapi kalau hitungan saya 1 miliar. Ya, nggak tahu, bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Ya, maka orang-orang yang duitnya masih tidak sampai segitu tidak termasuk aktsarun menurut Imam Dhahak ini. Berikutnya bab majaa, bab tentang idza addaita zakah, kalau Anda sudah mengeluarkan zakat, faqad qadaita, berarti Anda sudah menunaikan ma'alaika, kewajiban Anda. Artinya apa? Artinya dalam harta yang kita miliki tidak ada kewajiban selain zakat. Tapi masalah ini sebenarnya harus kita pahami dengan benar. Apabila sudah engkau keluarkan zakat, engkau sudah menunaikan kewajibanmu, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan rukun Islam yang 5 itu. Kewajiban yang lain masih adakah? Ada, Pak.
Misalnya nih, saya kaya 100 juta punya, misalnya. Kemudian sudah saya keluarkan zakatnya. Tapi kemudian orang tua saya sakit misalnya. Kemudian mau berobat nggak ada duit misalnya. Semua ini misal. Kemudian saya mengatakan kepada orang tua, saya tidak mau mengeluarkan duit saya, Bu. Kenapa? Karena saya sudah keluarkan zakat. Kira-kira sudah menunaikan atau belum ini? Jelas belum ya. Nah, ini orang tuamu sakit, kamu punya duit, tapi kamu pelit untuk memberikan bantuan kepada orang tua. Nah, ini jelas belum menunaikan kewajiban. Kewajiban zakatnya sudah, tapi kewajiban yang lain masih ada. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Surat Az-Zariyat ayat 19. Dalam hartanya orang-orang itu ada hak bagi orang-orang yang minta-minta dan orang yang mahrum, orang yang terhalang dari harta alias orang yang miskin. Artinya selain zakat masih ada kewajiban yang lain, tapi kewajiban ini bukan bersifat rukun Islam. Nah, sehingga babnya ini harus dipahami dengan benar ya. Kalau sudah mengeluarkan zakat berarti sudah menunaikan kewajiban alias kewajiban dalam bab rukun Islam. Kewajiban yang lain bisa jadi ada. 618 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zakataita, jika engkau sudah menunaikan zakat malika, zakat dari hartamu, faqad qadaita, maka sungguh kamu telah menunaikan ma'alaika, kewajiban yang ada padamu." Hadis ini kata Imam Tirmidzi adalah hadis yang gharib. Nah, ini perlu dicatat. Imam Tirmidzi kalau mengatakan gharib itu menunjukkan hadisnya ada cacatnya, sehingga kita harus cari tahu apa sebabnya beliau mengatakan gharib di sini. Ternyata di sini ada rawi bernama Darraj. Ini seorang perawi yang dhaif. Maka gharib di sini kalau kita tafsiri dengan sebab adanya Darraj adalah hadisnya derajatnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, kalaupun hadisnya sahih, maka pemahamannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Engkau sudah keluarkan zakat, berarti sudah menunaikan kewajiban, yaitu kewajiban dalam bab rukun Islam. Kewajiban yang lain ada, tapi yang bukan termasuk dari rukun Islam. Kemudian di sini Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuha?" Apakah ada kewajiban lain selain zakat dari harta saya? Qala, beliau mengatakan, la, tidak ada, illa kecuali antatawwa, kalau engkau bersedekah secara sukarela alias sunnah. Nah, kalau ini hadisnya sahih, sehingga hadis ini menguatkan makna hadis yang dhaif yang sebelumnya tadi. Maka hadis yang sebelumnya itu sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Hanya saja pemahamannya seperti yang sudah saya sampaikan, sudah menunaikan kewajiban yaitu dalam bab rukun Islam. Hati-hati salah paham. 619 dari Anas bin Malik, dia mengatakan, kunna adalah kami dulu natamanna, kami berangan-angan ayyab tadi al-a'rabi, bahwasanya ada orang Arab Badui memulai pertanyaan al-aqil, tapi dia ini yang berakal. Fayas'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Nabi, wa nahnu indah, sementara kami ada di hadapan Nabi. Ini maksudnya gini, Rasulullah punya aturan, sahabat yang sudah hijrah ke Madinah, selama di Madinah jangan banyak tanya. La tas'alu an asya, jangan bertanya tentang banyak hal, jangan. Nah, sehingga para sahabat karena dilarang bertanya, mereka berangan-angan ada Arab Badui yang datang ke Madinah. Kalau orang Arab Badui datang ke Madinah nggak terkena larangan tadi, Pak. Larangannya khusus yang sudah hijrah ke Madinah. Yang belum hijrah nggak ada masalah bertanya. Nah, maka mereka berangan-angan ada Badui datang tapi pinter, sehingga pertanyaannya bermanfaat, sehingga kami-kami yang di Madinah tambah ilmu, gara-gara ada peraturan tadi tidak boleh bertanya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi mengatakan, saya tidak mau hijrah karena hijrah nanti saya nggak boleh bertanya. Padahal dia suka bertanya, sehingga dia sengaja tidak mau apa?
hijrah ke Madinah. Ada seorang sahabat Nabi tapi saya lupa namanya. Fabainama nahnu kadzalik, tatkala kami sedang seperti itu, yaitu di hadapan Nabi, id atahu a'rabiyun, tiba-tiba datang kepada Nabi seorang Arab Badui. Fajatha, lalu dia itu berlutut baina yadayin Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, ini orang Badui belum paham adab, Pak. Kalau orang-orang Madinah semuanya paham, tidak boleh manggil Nabi dengan nyebut namanya, ini enggak sopan. Allah sudah turunkan ayat, la taj'alu du'a ar-rasul, jangan panggil Rasul seperti manggil teman, hey Muhammad, enggak boleh. Dan itu diterapkan juga untuk masa kita sekarang, untuk selain Nabi, untuk orang-orang yang punya kedudukan, ya. Misalnya Ustadz, nah, kita tidak pantas misalnya Ustadz Irwan ngajar, ya, kita panggil Irwan, nah, ini enggak sopan, ya Ustadz. Maka apa? Sesuai dengan ini, ya Muhammad. Inna rasulaka, sesungguhnya rasulmu, utusanmu, atana, datang kepada kami. Faza'ama, dia mengatakan, lana, kepada kami, annaka tas'umu, bahwasanya anda mengatakan, annallah arsalak, bahwa Allah mengutus anda sebagai rasul. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, na'am, ya betul. Nah, di sini ada dua ilmu, Pak. Ilmu yang pertama, hendaklah dai dikirim untuk ke pelosok-pelosok. Rasulullah ngirim dai ke pelosok-pelosok. Maka ini ada orang pelosok yang mendengar dai mengatakan ada orang namanya Nabi Muhammad, dia diutus oleh Allah. Nah, dia tidak terima kalau hanya mendengar informasi dari orang kedua. Dia pengen langsung dengar Muhammad yang mana, orangnya mana. Oh, di Madinah. Nah, sudah, saya tak datang ke Madinah. Nah, datang ke Madinah untuk ngecek kebenaran beritanya. Ini berarti orang pintar, Pak. Zaman sekarang banyak orang bodoh. Setiap informasi dimasukkan telinga, dimasukkan hati, langsung dipercaya. Ini orang bodoh. Mestinya namanya informasi itu bisa benar, bisa salah, sehingga disaring dulu. Nih, kalau benar, ya kita yakini. Setelah kita yakini, belum tentu baik untuk disebarkan. Nih, dipikir dua kali. Nah, jadi yang pertama dipikir benar tidak. Yang kedua dipikir pantas disampaikan tidak. Kadang-kadang benar tapi tidak pantas untuk disampaikan, ya sudah ditahan saja, nggak usah disampaikan. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ini menunjukkan bahwa satu orang sudah cukup beritanya bisa dipercaya dalam bab-bab akidah apabila dia menyampaikan dari Rasulullah SAW. Istilahnya kalau disebut oleh para ulama hadis adalah khabarul ahad. Khabarul ahad itu satu hadis disampaikan oleh satu orang. Dalam bab akidah bisa diterima tidak? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan khabarul ahad dalam hal apapun bisa diterima. Mau akidah, mau syariah, mau akhlak, semuanya sumbernya dari Rasulullah SAW bisa diterima. Kalau orang-orang ahli bid'ah, mereka mengatakan khabarul ahad tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil dalam bab akidah. Ini enggak benar. Apakah ini bab akidah ini? Bab akidah ini, ya. Bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Ini bab akidah. Ternyata Rasul hanya ngutus satu orang, Rasulaka, utusan kamu. Berarti satu kan? Kalau yang diutus itu tiga, pasti dia mengatakan rusuluka, utusan-utusan. Kalau yang diutus dua, dia mengatakan rasulaika, ya, tapi dia mengatakan rasulaka. Ada satu orang yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan fabilladzi rafa'as sama, demi zat yang meninggikan langit, yaitu Allah, wa basatal arda, dan menghamparkan bumi, wa nasabal jibal, dan menegakkan gunung. Allah arsalak, apakah betul Allah itu mengutus anda? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, na'am, ya. Ini diambil pelajaran bahwa kalau ada orang mendesak kita itu jangan marah, Pak. Tenan pora, Pak. Nah, jangan marah. Nabi tidak marah. Beliau mengatakan dengan santai, iya. Apakah betul demi Allah Anda itu utusan Allah? Iya. Enggak usah marah. Saya pernah, Pak, didesak orang. Ustaz, antum tuh Syiah bukan? Bukan. Terus dia mengatakan, Ustaz, saya pengen antum bersumpah. Kalau antum bersumpah saya percaya. Kalau antum enggak bersumpah saya belum percaya. Nah, saya sumpah aja, ya demi Allah, saya bukan orang Syiah, saya ahlus sunnah wal jamaah. Akidah saya
akidah yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kamu mengatakan saya Syiah, berarti akidah sahabat-sahabat Nabi juga panjenengan anggap sebagai orang-orang Syiah. Saya nggak marah, disuruh bersumpah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini contohnya, Rasul tidak marah, didesak nggak marah. Qala fa inna rasulaka, maka sesungguhnya utusan Anda, za'ama lana, mengatakan juga kepada kami, annaka tas'um, bahwa Anda berkata, anna alaina khamsa salawat, bahwa kami wajib salat 5 waktu, fil yaumi wal lailah, dalam sehari dan semalam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, na'am, ya. Di sini diambil 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, berarti salat yang wajib hanya 5 waktu. Dan ini pendapat jumhur. Sebagian kecil ulama berpendapat salat tahiyatul masjid wajib. Sehingga kalau panjenengan masuk ke pengajian ini belum salat tahiyatul masjid, berdosa. Nah, itu sebagian kecil ulama. Tapi kalau jumhur ulama berpendapat tidak wajib. Sebagian kecil ulama berpendapat salat Idul Fitri, Idul Adha wajib. Berarti yang tidak ikut salat Id maka berdosa. Tapi kalau menurut jumhur tidak wajib, karena di sini dikatakan khamsa salawat, yang wajib hanya 5. Kemudian ilmu yang kedua dari sini adalah bahwasanya dakwah itu disampaikan dengan bertahap. Maka pertama kali orang Badui ini diberitahu ada Rasul, kamu harus percaya. Bagaimana percayanya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah bisa memahami, tambah ilmu kedua. Ada kewajiban salat 5 waktu. Nah, setelah bisa memahami salat 5 waktu, sampaikan yang lainnya lagi. Jadi bertahap dakwah itu, jangan langsung. Kalau langsung dibleke gitu, padahal dia belum kenal Islam sama sekali, tidak akan mampu menerimanya. Makanya keharaman minuman keras itu diungkapkan oleh Allah dengan bertahap. Sampai pada suatu hari Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sudah menurunkan ayat yang ayatnya menyindir-nyindir tentang minuman keras. Karena itu siapa yang di rumahnya masih punya minuman keras, segera dijual, dijadikan duit. Karena sebentar lagi Allah akan menurunkan ayat yang lebih keras. Itu sudah ada persiapan, Pak. Rasulullah udah paham, wah ini sudah mulai disindir-sindir ini, berarti mulai haram ini, nanti akan haram. Betul. Setelah beberapa hari kemudian Allah turunkan keharaman minuman keras. Nah, maka yang sudah menyimpan khamr banyak itu sudah dijual-jual ya, sehingga yang tersisa di rumah tinggal sedikit dari apa yang sudah dia simpan. Berikutnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Na'am ya." Qala, "Fabilladzi arsalaka," demi zat yang sudah mengutus Anda, Allah amaraka bihadza, apakah betul Allah itu yang menyuruh Anda menyampaikan ini? Qala, beliau bersabda, "Na'am ya." Qala, "Fa inna rasulaka," sesungguhnya utusan Anda, za'ama lana, mengatakan juga kepada kami, annaka taz'um, bahwa engkau berkata, anna alaina shauma syahrin, bahwasanya kami wajib puasa 1 bulan, fis sanah, dalam 1 tahun, yaitu puasa Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, sadaqa, benar itu orang itu. Qala fabilladzi arsalaka, demi zat yang mengutus Anda, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah itu yang menyuruh Anda menyampaikan ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, na'am ya. Qala fa inna rasulaka, sesungguhnya utusan Anda, za'ama lana, mengatakan juga kepada kami, annaka taz'um, bahwasanya Anda berkata, anna alaina fi amwalina zakah, bahwa atas kami ada kewajiban zakat dalam harta-harta kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, sadaqa, benar dia, jujur dia. Qala, dia berkata lagi, fabilladzi arsalaka, demi zat yang sudah mengutus Anda, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh Anda menyampaikan ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Maka dia mengatakan lagi, sesungguhnya utusan kamu berkata kepada kami bahwasanya engkau mengatakan bahwa ada kewajiban bagi kami untuk haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu berjalan ke sana, menuju ke sana, mampu ada jalannya ke sana. Maka Nabi SAW menjawab, ya betul. Maka dia mengatakan lagi, demi zat yang sudah mengutus Anda, apakah Allah menyuruh Anda dengan ini? Beliau menjawab, ya. Dia bertanya lagi, demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, la ada'u minhunna syai'a, saya tidak akan meninggalkan sedikit pun dari kewajiban-kewajiban tadi. Syahadatain, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat,
haji, berarti rukun Islam. Tidak akan saya tinggalkan, kata dia. Rukun Islam 5 tidak akan saya tinggalkan. Tapi wala ujawizuhun, saya juga tidak akan melewati alias tidak akan saya tambah. Jadi dia maunya yang wajib-wajib saja, Pak. Sunnah-sunnah saya nggak usah. Salat sunnah nggak usah. Puasa sunnah nggak usah. Sedekah sunnah, kotak infak nggak akan saya isi. Kenapa? Nggak wajib. Apa kata Nabi? Tsumma wasaba, kemudian dia meloncat alias langsung pergi, ngacir pergi. Nggak disebutkan salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, in sadaqal a'rabi, kalau orang Arab Badui ini jujur, semua kewajiban dilakukan, dakhalal jannah, pasti dia masuk jannah. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, kalau kita sudah melakukan yang wajib-wajib, yang sunnah tidak kita lakukan sama sekali, kita sudah cukup bisa punya bekal untuk masuk jannah. Tapi tolong jangan meniru orang Arab Badui ini, Pak. Kita kan sudah sering melakukan amal sunnah tadi. Puasa sunnah kita lakukan, kemudian sholat sunnah kita lakukan, baca Quran juga hukumnya sunnah kita lakukan. Nah, jangan kita niru Badui, wah saya tak ikut Badui saja, yang wajib tok, yang sunnah nggak usah. Kelebihannya orang Badui ini, ada jaminan dari Nabi masuk jannah. Lah kita ada jaminan tidak? Belum ada jaminan kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang Arab Badui ini meskipun dia hanya melakukan yang wajib, yang sunnah tidak dia lakukan, tapi dia punya fadilah yang kita tidak memilikinya, yaitu dia sebagai sahabat Nabi SAW. Nah, kita ini siapa? Kita bukan sahabat Nabi SAW. Kemudian kalau kita hanya melakukan yang wajib saja, yang sunnah tidak kita lakukan, apakah kita yakin amal wajib kita sudah diterima oleh Allah? Kan kita nggak tahu kan? Kita ini semuanya nggak tahu, Pak. Apakah amal kita ini semuanya diterima oleh Allah atau tidak? Nggak ada yang tahu kita. Ini perkara yang gaib. Diterima atau tidak itu sesuatu yang gaib. Karena Allah tidak pernah WA sama kita. Amalmu saya terima, nggak pernah. Hanya ada tanda-tanda amal diterima kalau kita berkelanjutan. Jadi panjenengan istiqomah sholat jamaah, itu tanda sholat jamaah panjenengan diterima. Karena itu kewajiban kita sebagai hamba apa? Munculkan dalam diri kita tanda-tanda amal kita diterima. Munculkan di dalam diri kita bahwa tahajud kita diterima. Gimana caranya? Setiap malam tahajud. Munculkan dalam diri kita bahwa baca Quran kita diterima. Bagaimana caranya? Baca Quran setiap hari. Munculkan dalam diri kita tanda-tanda bahwasanya pengajian kita ini diterima. Bagaimana caranya? Hadirnya rutin. Ini insya Allah apa? Tanda diterima. Bukan berarti yang tidak rutin berarti nggak diterima, bukan. Tapi tanda diterima itu adalah berkelanjutan. Apa? Berkelanjutan. Taunya dari mana bahwa tanda diterima itu berkelanjutan? Para ulama mengatakan gini, Pak. Lil hasanati akhawatun walis sayyiati akhawatun. Kebaikan itu ada saudara-saudaranya, keburukan itu juga ada saudara-saudaranya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan diterima oleh Allah, Allah kasih taufik kepada kita sehingga melakukan lagi. Itu yang dimaksud akhwat, saudara. Nah, jadi berkelanjutan terus. Amal buruk juga begitu. Karena itu amal buruk, kalau kita pengen amal buruk itu tidak menguasai diri kita, segera dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan nanti berkelanjutan terus. Sampai mati juga akan melakukan itu terus. Orang yang suka judi sampai mati nggak kapok, Pak. Judi terus. Padahal sudah berkali-kali rugi, tapi terus. Karena apa? Memang sifatnya adalah akhwat seperti itu. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Tirmidzi perkataan Imam Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ini adalah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini gurunya Imam Tirmidzi. Dia mengatakan bahwasanya sebagian ulama ahli hadis mengatakan fikihnya hadis ini adalah bahwasanya qiraah atau membaca hadis kepada seorang alim itu adalah boleh seperti kalau mendengar ucapannya seorang yang alim tadi. Ini bab lain ya, bukan bab zakat ya, tapi bab pengajaran ilmu. Jadi cara pengajaran ilmu metodenya itu ada dua. Yang pertama metode sama'i. Sama'i itu mendengar. Guru yang bicara, muridnya mendengarkan, itu namanya
samai. Metode yang kedua ardi. Ardi itu sebaliknya, muridnya yang menyampaikan, gurunya yang mengecek. Ini bisa diterapkan dalam Quran, bisa diterapkan dalam hadis, dalam hal-hal yang lain juga bisa. Jadi misalnya kita pengen dapat sanad Quran yang bersambung, itu bisa dengan cara samai, bisa dengan cara ardi. Kalau ardi berarti kita datang kepada ahli qiraat, kemudian kita setoran qiraah kita. Setelah kita setoran qiraah, kemudian guru kita mengatakan, oh ya, bacaanmu sudah benar, sudah bagus, saya kasih kamu ijazah. Bisa. Bisa juga samai, gurunya yang membaca, kita disuruh mendengarkan dari awal sampai akhir. Ini dua metode ini semuanya dilakukan di masa salaf. Di masa Rasulullah SAW, beliau kadang-kadang samai, beliau membaca, para sahabat suruh mendengarkan, kemudian menirukan. Kadang-kadang juga ardi, yaitu Rasulullah suruh seorang sahabatnya untuk membaca. Coba kamu baca, saya dengarkan. Contohnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kan paling ahli qiraat di antara para sahabat Nabi. Rasulullah pernah katakan, wahai Ubay, kamu baca surat Al-Bayyinah kepada saya. Maka Ubay kaget. Ya Rasulullah, saya baca kepada Anda, padahal yang mendapatkan wahyu kan Anda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah nyuruh saya supaya kamu baca kepada saya. Maka begitu senangnya Ubay bin Ka'ab karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kelebihan Ubay, ya, bahwasanya dia sudah berhak untuk setoran hafalan kepada Rasulullah SAW. Contoh yang samai itu adalah yang menerapkan di masa dulu itu ada imam namanya Imam Kisai. Imam Kisai seorang ahli qiraat, dia melihat muridnya sangat banyak. Yang namanya setoran murid itu satu-satu, Pak, bukan langsung bareng begitu. Karena kalau setoran langsung bareng itu, ketika sini salah, kemudian kita membenarkan yang sini salah juga, ini nanti salahnya nggak bisa ketahuan. Sehingga harus satu-satu. Imam Kisai kemudian mikir, ini murid saya banyak, kalau mereka harus setor satu-satu, ini belum tentu selesai. Mungkin saya mati belum bisa menyimak 30 juz semua murid ini. Akhirnya beliau hentikan, sudah, sekarang artinya setorannya berhenti. Sekarang semuanya bawa mushaf, saya akan bacakan 30 juz dari Fatihah sampai An-Nas. Semuanya harus hadir. Setelah itu kemudian beliau bacakan 30 juz. Selesai 30 juz, beliau kemudian mengijazahkan kepada murid-muridnya tadi. Kalian semuanya sudah mendengar 30 juz, sudah mengetahui cara bacaan yang benar, sudah diberi ijazah kepada beliau. Tapi untuk masa sekarang, itu yang saya tahu, ijazah yang tertulis bersambung sampai kepada Nabi SAW itu yang ardi, yang sudah setoran dari murid kepada guru, bukan yang samai. Kalau hanya samai mendengar saja, itu belum dapat ijazah yang tertulis, tapi itu sudah sah, pengajiannya sudah sah. Jadi guru membaca, murid mendengar dan paham, itu sudah sah. Dan sekarang ini biasanya 30 juz yang disetorkan ini harus di luar kepala. Kalau kita setoran dengan baca Quran begini, ini tidak akan dituliskan ijazah sanadnya itu. Sehingga penulisan ijazah sanadnya yang bersambung sampai Nabi itu memang ketat sekali dalam masalah Quran ini. Saya termasuk orang yang tidak punya ijazah sanad Quran yang tertulis, nggak punya saya. Kenapa? Karena waktu itu guru saya mensyaratkan, kamu setoran kepada saya 30 juz, harus sekali duduk bisa 30 juz. Kalau belum bisa 30 juz sekali duduk, maka tidak saya kasih sanad yang tertulis. Saya waktu itu mengatakan, saya belum mampu Ustaz 30 juz dalam sekali duduk. Lah mampunya berapa? Mampunya sekali duduk 10 juz. Sehingga setoran dalam 3 hari berturut-turut khatam 30 juz. Itu dulu Pak, 2008. Sekarang disuruh 10 juz sekali duduk ora iso. Apalannya silang-hilang. Karena fokusnya sudah berbeda sekarang. Maka anak-anak muda yang masih punya kesempatan untuk hafalan Quran karena belum banyak kesibukan, ini difokuskan betul-betul, karena nanti kalau sudah banyak kesibukan nggak mungkin bisa lagi. Sehingga sebisa mungkin sampai sekali duduk 30 juz setoran di luar kepala, itu nanti biasanya berhak untuk dapat ijazah sanad yang tertulis.
Tapi ijazah sanad tertulis itu bukan satu syarat bolehnya seseorang mengajarkan Quran, enggak. Yang penting kita sudah punya guru, gurunya sudah mengizinkan atau sudah membenarkan ucapan bacaan kita, itu sudah berhak mengajar. Seperti di sini Pak Siddiq ya, mengajarkan ibu-ibu membaca Quran. Apakah beliau punya sanad tertulis? Betul Pak Siddiq? Enggak ada. Kenapa? Karena memang sanad tertulis biasanya yang sudah setoran 30 juz di luar kepala. Saya sendiri nggak punya juga, tapi saya mengajarkan bacaan Quran sama sekali nggak ada masalah. Silahkan lihat di dalam kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti. Beliau mengatakan bukan termasuk syarat untuk boleh mengajarkan Quran harus punya sanad tertulis. Enggak. Bahkan kalau seseorang itu sudah ngaji, kata Imam Suyuti, dan dia sudah paham bahwa dirinya bisa, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, itu sudah berhak mengajar tanpa harus ada ijazah dari gurunya. Tidak harus gurunya mengatakan kamu sudah berhak, enggak harus ada gitu. Kalau orang sudah ngaji dan sudah paham, maka bisa mengajarkan apa yang dia sudah paham tadi, sesuai sabda Nabi, balighu anni walau ayah. Dan saya yakin tidak ada satupun sahabat Nabi yang dapat sanad tertulis dari Nabi, enggak ada. Karena Nabi nggak bisa baca tulis, sehingga sahabat-sahabat Nabi ya cuma ngaji dari Nabi, sudah paham, kemudian mereka sampaikan, dan tidak ada yang bertanya mana stempel dari Nabi bahwa kamu boleh mengajarkan Quran, nggak ada. Zaman sekarang saja orang mengira bahwa yang boleh mengajar Quran yang sudah punya sanad tertulis. Ini ngawur, salah, tidak benar seperti itu. Yang sudah bisa membaca Quran bisa mengajarkan. Kalau kita tingkatnya SD, kita ngajari TK. Kalau kita tingkatnya SMP, kita ngajari SD. Kita tingkatnya dosen, ngajarkan mahasiswa. Begitu, bertingkat-tingkat. Seperti saya tidak berhak mengajarkan ilmu qiraat untuk orang-orang yang sudah punya ijazah tertulis. Kenapa? Karena posisi mereka lebih tinggi daripada saya. Saya belajar ilmu qiraat, yaitu 10 qiraat mutawatirah itu. Belajar saya, ada gurunya ada. Tapi saya tidak dapat sanad tertulis. Kenapa? Tadi harus setor 30 juz di luar kepala, saya nggak mampu. Mampunya membaca dengan melihat tulisan. Kalau tidak melihat tulisan, maka saya nggak hafal qiraat yang bermacam-macam tadi. Inilah yang dimaksud oleh Imam Bukhari dalam bab ini ya, karena di sini Rasulullah tidak membacakan hadis, tapi yang membacakan hadis justru orang Arab Badunya tadi. Ya Rasulullah, betulkah ada orang mengatakan begini, rukun Islam ada 5? Nabi cuma mengangguk, ya benar, ya benar, ya benar. Nah, berarti beliau nggak bacakan hadis, tapi beliau mendengarkan hadis yang dibacakan. Nah, Quran juga begitu. Gurunya tidak harus membacakan, muridnya membaca, kemudian gurunya mengatakan sudah benar bacaanmu. Nah, itu sudah mendapatkan apa? Ijazah, dan ini sesuatu yang diperbolehkan. Sampai di sini dulu apa yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Ngapa? Dari mana ya pertanyaannya? Dari siapa ini suaranya? Oh, apa ya? Oke, monggo. Kita punya harta, tapi khususnya investasinya kita punya tanah, kita punya sawah. Itu gimana? Tidak ada zakat tanah kecuali kalau tanah itu kita kembangkan alias kita akan menjualnya suatu saat nanti. Nah, itu baru ada zakatnya, Pak. Karena kalau tanah itu sudah bangunan dibentuk kos-kosan, itu. Nah, kalau itu kos-kosan, maka zakatnya dari hasil kos-kosannya saja. Jadi bukan rumahnya yang dihitung, tapi hasilnya. Sama dengan sawah kalau kita sewakan. Nah, itu yang dihitung bukan harga sawahnya, tapi uang sewanya tadi. Seperti itu. Kalau tanahnya kosong. Tanahnya kosong karena apa panjenengan mendapatkannya? Beli atau tidak? Beli. Tujuan beli apa? Nah, berarti ada niatan menjual suatu saat nanti. Nah, itu ada zakatnya. Saya punya tanah tapi saya nggak ada zakatnya. Kenapa? Karena saya niatkan untuk anak saya, Pak. Anak saya kan 6, gitu. Nah, maka saya merasa, wah, perlu beli tanah ini. Pernah saya beli tanah, pernah.
ya nggak lebar, nggak begitu lebar, tapi cukuplah kalau untuk dibuat rumah. Nah itu nggak ada zakatnya itu. Kenapa? Niatan saya pas membeli tidak untuk dijual suatu saat nanti, enggak. Sehingga orang beli tanah tergantung niatnya apa. Niatnya untuk istri kedua nggak ada zakat. Niatnya untuk anak ke 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada zakat. Sehingga orang bisa punya tanah banyak tapi nggak ada zakat. Kok bisa? Niatnya tidak untuk dijual suatu saat nanti, tapi niatnya hanya untuk anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, nggak ada zakat. Kalau kita dapat tanah tapi dari warisan, nggak ada zakatnya. Karena tujuan kita bukan untuk jual beli, tapi kita beli untuk suatu saat nanti kita jual. Nah, itu berarti nilai bisnis ada di situ. Kalau stok dagangan, maksudnya gimana? satu tahun kita punya stok dagangan sekian juta, itu bisa kan? Dagangan yang dihitung adalah uangnya dan barangnya dan piutang yang masih bisa diharapkan kembali. Ini semuanya kekayaan kita. Barangnya misalnya 50 juta, uangnya misalnya 40 juta, kemudian ada piutang 10 juta, nah itu total 100 juta. Nah ini berarti sudah mencapai nisab. Dikurangi utang, utangnya misalnya 10 juta, berarti 90 juta, nah berarti belum nisab. Gampang sekali kalau untuk masalah perdagangan. Jadi barang-barang semuanya apa? Dihitung semuanya, itu adalah kekayaan. Subhanallah.